Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina wa sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib, salam miftahul jannah. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pertama, ulun mengajak kepada kita sekalian untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan, dalam setiap waktu. Dimanapun dan kapanpun kita berada, banyak ataupun sedikit nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan hakikatnya kalau nikmat itu berasal dari Allah dan memang seluruh nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang kecil. Seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar sekali. Hanya yang membuat nikmat itu terasa dalam pandangan kita kecil adalah karena kurangnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu membanding-bandingkan kondisi duniawi kita dengan orang-orang yang berbeda rezekinya yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Namun yang membuat kita memandang setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala itu besar, bernilai, adalah sikap kita yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada nikmatku, maka akan kutambahkan kepada kalian nikmatku yang lain. Inilah kunci, inilah rahasia mengapa kemudian rezeki itu tidak hanya bersifat materi. Banyak sekali rezeki yang jauh lebih mahal, jauh lebih bernilai, jauh lebih dibutuhkan oleh manusia daripada sekedar rezeki berupa materi, seperti kesehatan, waktu hidup, kesempatan yang Allah berikan, kemudian juga iman Islam merupakan rezeki yang paling mahal, yang tidak mungkin bagi seorang mukmin, bagi seorang yang Allah berikan nikmat iman dan Islam untuk menukarnya dengan nikmat dunia dalam bentuk apapun. Jadi itulah Rasulullah SAW menganjurkan dalam hadisnya, unzuru ila man huwa asfala minkum, supaya kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat dunia yang Allah karuniakan kepada kalian. Hendaknya kalian selalu memandang orang-orang yang berada di bawah kalian. Hendaknya kita senantiasa memandang orang-orang yang di luar sana masih jauh lebih banyak kondisi dan nasib mereka jauh lebih memprihatinkan, lebih kurang daripada kondisi yang selama ini selalu kita melihat kondisi kita kurang. Padahal sebenarnya kita banyak 10 yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat, selalu yang terlihat itu 9-nya adalah kurangan. Sementara yang kita lihat itu 1. Sementara banyak sekali yang 9 itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala untuk perlu kita selalu syukuri, kita selalu lihat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat. Alhamdulillah kita kembali bisa duduk di majelis ilmu ini, majelis zikir ini, sama-sama untuk mengkaji agama kita, berusaha untuk memahami agama kita yang berkaitan masalah agama, yang berkaitan masalah akidah, amal, yang sumbernya adalah dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, maupun dari perkataan para ulama. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dicatat sebagai suatu pahala yang besar
dan kita mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ulun mengajak kepada kita sekalian untuk membaca sebuah hadis Rasulullah SAW dalam kitab Arba'in Nawawi yang merupakan karya salah seorang ulama besar madhab Syafi'i yang bernama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana beliau di dalam kitab Arba'in ini memuat kurang lebih 42 hadis yang mencakup seluruh aspek agama kita, akidah, amalan, syariah, akhlak, dan lain sebagainya, yang sangat pokok, yang sangat mendasar, yang diperlukan oleh setiap muslim di dalam menjalani kehidupan ini. Hadis yang pertama yang beliau letakkan di dalam kitabnya ini adalah hadis tentang niat. Kita bacakan dulu teks hadisnya, dan insyaallah kitab Arba'in An-Nawawi ini akan menjadi tema kita untuk kajian-kajian kita berikutnya insyaallah. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal itu kembali kepada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sampai kepada niat hijrahnya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini hadis sahih, riwayat Bukhari Muslim, diriwayatkan dari salah seorang sahabat senior, salah seorang sahabat besar yang kemudian menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Kita langsung kepada teks hadisnya, bahwasanya beliau Umar yang meriwayatkan hadis ini mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal itu bergantung kepada niatnya. Jadi hadis ini diletakkan oleh Imam An-Nawawi sebagai hadis pertama dalam kitabnya tersebut. Dan banyak ulama-ulama lain seperti Imam Bukhari yang telah meletakkan hadis ini sebagai hadis pertama di dalam kitab sahihnya. Dan juga ulama-ulama lain yang menunjukkan bahwasanya penting bagi seorang muslim untuk senantiasa setiap waktu, setiap saat memperhatikan, mengecek, mengevaluasi, membenahi niatnya. Karena itu Rasul mengatakan sesungguhnya segala amal itu bergantung kepada niatnya. Sesungguhnya segala amalan itu bertolak dari niat seseorang. Seakan-akan beliau ini ingin mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kesempurnaan sebuah amalan itu, bahwasanya diterima ataupun ditolaknya sebuah amalan, bahwasanya sah ataupun tidak sahnya sebuah amal ibadah seorang muslim itu bergantung niatnya. Misalnya secara umum tentang bagaimana pentingnya niat yang menjadi syarat diterimanya sebuah ibadah. Syarat yang Allah wajibkan agar amalan seorang muslim itu diterima Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai sebuah pahala, adalah berniat mengerjakan amal itu dengan ikhlas, mengerjakan amal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu tidak ingin hambanya mengerjakan sebuah ibadah, mengerjakan sebuah amalan untuk selain dirinya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang ia menyekutukan aku dalam amalannya tersebut selain diriku, maka aku meninggalkan amalannya dan orangnya. Jadi artinya apa? Sia-sia.
amalannya dikerjakan, tetapi mengharapkan di balik amalan tersebut selain wajah Allah, selain pahala dari Allah, selain ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi amalan yang sia-sia, tidak bernilai pahala sama sekali dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditinggalkan pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalannya sia-sia, sehingga dalam Al-Qur'an dikatakan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Di hari kiamat orang-orang yang berbuat suatu amalan atau orang-orang yang mengerjakan amal ibadah, mengerjakan amal soleh, yang mengharapkan ya sesuatu dari manusia, dari makhluk, ya, sama sekali tidak mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dari kiamat amalannya tersebut akan berubah menjadi debu. Allah akan jadikan seluruh amal yang ia kerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Ya. Jadi tidak ada bekas sama sekali. Bahkan tidak bermanfaat baginya kelak pada hari kiamat, bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini sama seperti kalau kita haba'an manthura itu adalah kalau misalnya di suatu pagi matahari cahaya matahari atau sinar matahari masuk lewat ventilasi udara jendela. Ya, itu seperti kelihatan ada yang vertikal kecil sekali itu. Jadi berterbangan seperti itulah. Bayangkan kalau amalan tersebut adalah amalan-amalan badaniyah, amalan-amalan maliyah yang berkaitan masalah fisik, yang berkaitan masalah harta, yang membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit dan tidak kecil, seperti haji, seperti puasa, seperti zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf dan seterusnya. Yang itu adalah amalan besar yang tidak setiap orang bisa melaksanakannya. Haji misalnya, sekarang berapa? Sehingga ditinjau dari aspek akidah, penting bagi seorang yang mengerjakan khususnya amalan-amalan yang sangat besar, yang memang membutuhkan bukan saja materi, uang, tapi juga membutuhkan perjuangan secara fisik untuk mengikhlaskan niatnya mengerjakan amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, supaya di hari kiamat nanti tidak menjadi haba'an manthura, tidak menjadi debu yang berterbangan. Sehingga nanti dari kiamat dia dicatat tidak akan menemukan catatan amal ibadahnya, catatan amal solehnya. Ya. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh seorang yang mengerjakan amalan tetapi niatnya bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itulah kemudian Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala ibadah diterima atau ditolaknya ibadah itu kembali kepada niat seorang. Artinya kalau niatnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, niatnya untuk menggapai ridha Allah, ya. Meskipun barangkali tidak dilihat oleh manusia, tidak diketahui oleh manusia, tidak dihargai oleh manusia, tapi betul-betul fokus perhatiannya dalam mengerjakan amalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia itu suka ataupun tidak suka misalnya kan? Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki Taif, ya, untuk menyebarkan Islam, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 1000 harapan, ya. Mudah-mudahan penduduk negeri Taif tersebut berkenan untuk menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian beliau justru mendapatkan sesuatu yang sebaliknya. Ditolak, dilempari dengan batu, diusir, ya, bahkan anak-anak kemudian dikerahkan untuk mengusir Nabi, melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau bersabar luar biasa. Nah, ini salah satu contoh bahwasanya tanda ikhlas itu adalah mereka tidak tidak peduli dengan apa yang didapatkan dari manusia, apakah pujian, apakah cacian, makian, cibiran, cemooh dan seterusnya. Asal Allah Subhanahu wa taala tidak murka. Makanya ketika Rasulullah SAW kemudian duduk di sebuah naungan pohon, di bawah naungan pohon, beliau SAW mengatakan, "Ya Allah, ya aku tidak peduli asalkan Engkau ridha." Ya. Aku tidak peduli apapun yang diperbuat manusia terhadapku asalkan Engkau ridha. Sebaliknya juga Rasulullah waktu di Mekah pernah ditawarkan oleh pemuka-pemuka, pembesar-pembesar Mekah, kekuasaan, harta benda, wanita,
ya, wahai Nabi, wahai Muhammad, kalau engkau memang ingin berkuasa di Mekah ini, menjadi orang nomor satu, maka kami angkat engkau menjadi raja kami, penguasa kami. Engkau akan menjadi orang yang paling berkuasa di kota kami ini. Kalau engkau menjadi orang yang paling kaya, paling sugih di kota Mekah ini, kami akan kumpulkan seluruh harta yang kami miliki, kemudian kami serahkan untuk engkau miliki, sehingga engkau menjadi orang yang terkaya di kota Mekah. Kalau engkau menjadi orang yang paling memiliki istri paling cantik di seluruh kota Mekah ini, maka kami akan pilihkan wanita yang tercantik, lalu engkau jadikan sebagai istri. Maka engkau akan memiliki istri cantik di kota Mekah. Tapi Rasulullah menolak dengan mengatakan, wahai pamanku, seandainya mereka memberikan kekuasaan kepadaku, ya, matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, ini simbol kekuasaan, harta benda, ya, apa saja yang menjadi obsesi, impian, yang menjadi pertaruhan manusia, mengorbankan daya pikir atas segala macam waktu, akan aku tidak akan ku tolak, tidak akan ku terima, ya, sampai aku binasa, ya, menyebarkan agama Allah dan atau Allah memenangkan agama ini. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW juga tidak mudah, ya, tidak mudah, dan kita pun juga demikian. Tidak mudah bagi seorang mukmin, dan jangan sampai kita terpedaya dengan godaan dunia, termasuk kemudian, ya, dengan cacian dan makian kita kemudian mengundurkan diri atau melangkah ke belakang. Jamaah Allah menikah. Kemudian dari tinjauan fikih pun juga demikian, ya, bahwa sah ataupun tidak sahnya suatu amalan kembali kepada niatnya, sehingga Rasulullah mencontohkan dengan hijrah. Ini makna hadis secara umum. Adapun faedah pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tentang niat ini, yang pertama, bahwasanya amalan yang tidak memiliki niat ataupun tujuan adalah sia-sia, tidak berkaitan atau tidak mempunyai konsekuensi hukum, dan tidak pula ada balasan, kecuali hal yang berkaitan masalah, ya, tanggungan atau tanggung jawab, ya, jaminan hak orang lain, ya. Misalnya ada barang milik orang lain rusak karena perbuatan kita, ya, karena kesalahan kita sendiri, maka tidak perlu niat, kita saat itu langsung menggantikan, karena kita telah merusak, ya, barang yang kita yang di bawah jaminan kita rusak, ya, maka kita perlu menggantinya tanpa memerlukan niat. Ya, jadi tidak mengandung konsekuensi dan tidak pula ada balasan. Ini adalah amalan yang kosong atau yang tidak memenuhi niat dan tujuan, akan menjadi sia-sia. Yang kedua, bahwasanya niat itu disyaratkan dalam setiap ibadah, baik berupa sholat, zakat, puasa, dan seterusnya, ya. Jadi niat itu adalah syarat dalam seluruh ibadah yang kita lakukan, sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Dan juga kita mesti menyiapkan niat sesuai dengan jenis dan macam ibadah tersebut, ya. Seperti misalkan sholat itu, ya, beraneka ragam sholat. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ada sholat yang dilaksanakan, ada sholat yang diqadha. Yang diqadha berarti dia sudah habis waktunya, di luar waktunya bagi seorang musafir. Apakah dia sholat qashar, apakah dia sholat jamak, dan seterusnya. Nah, untuk membeda-bedakan antara satu jenis sholat dengan jenis sholat lainnya adalah kembali dengan niat, ya. Jadi bagaimana niatnya seorang? Karena apa? Karena sholat itu sama rupanya, sama gambarannya, sama bentuknya, sama jenisnya, ya. Orang sholat 2 rakaat. Ini sholat apa? Bisa jadi dia ada seorang musafir, ia mengqashar sholatnya karena perjalanan yang sudah memenuhi syarat qashar. Bisa jadi dia adalah, ya, sholat duha, bisa sholat tahiyatul masjid. Untuk membedakan adalah dia harus meniatkan jenis ibadahnya, jenis sholatnya, ya. Demikian pula dengan puasa. Dia berpuasa, kembali kepada niatnya. Pada saat puasa, niat puasa apa? Apakah puasa wajib? Apakah puasa Senin Kamis? Ya, apakah dia puasa sunnahnya puasa sunnah apa? Puasa sunnah Syawal, 6 hari Syawal, atau puasa Zulhijjah, puasa Muharram, dan seterusnya. Jadi kembali kepada niat. Kalau kosong dari niat, hanya puasa begitu saja, maka tidak mengandung hukum. Artinya
dia tidak termasuk ya orang yang mengerjakan puasa sesuai dengan waktunya tersebut. Jadi mesti kita menentukan jenis puasanya itu dengan niat ya. Bila tidak ada niatnya, maka tidak ada konsekuensi hukum yang mengandung di dalam ibadah tersebut. Demikian pula dengan pemberian ya, dengan misalkan zakat, infak memiliki jenis yang sama, artinya gambaran yang sama, bentuknya sama, pemberian. Apakah ini sedekah, apakah ini infak, apakah ini wakaf, apakah hibah dan seterusnya. Jadi kembali kepada niat. Nah, ini dari tinjauan aspek hukum. Kemudian demikian pula dengan akad ya, akad jual beli ya, akad hibah seperti tadi ya. Ini kembali kepada niat ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah bahwasanya tidak dapat dibedakan antara satu amal dengan amalan yang lain kecuali dengan niat ya. Jadi untuk membedakan apakah ini sholat sunnah, sholat wajib, apakah sholat qadha ataupun sholat adat, ini kembali kepada niatnya masing-masing ya. Apakah ini puasa sunnah, puasa dan seterusnya. Jadi untuk membedakan amal-amal yang serupa ya, yang mungkin ini sunnah, mungkin ini wajib dan seterusnya, itu kembali kepada niat. Karena puasa itu sendiri juga banyak yang wajib. Ada puasa wajib karena nazar, ada puasa itu menjadi wajib karena qadha, ada puasa menjadi wajib karena kafarat, ada puasa karena nazar. Orang bernazar, ya Allah, kalau aku lulus menjadi PNS akan berpuasa 1 bulan. Maka kalau Allah mudahkan dia lulus menjadi PNS, dia harus berpuasa 1 bulan. Ya Allah, kalau aku nyalek dan duduk di DPRD ya, maka saya akan bersedekah untuk masjid atau untuk musala Miftahul Jannah ini 100 juta setiap bulan. Gaji akan sampai. Nah ya. Maka kalau itu terjadi, ini tentunya nazarnya kita menyesuaikan dengan batas kemampuan. Kenapa? Karena kalau di luar kemampuan kita bernazar, itu nazarnya dianggap nazar lagun, artinya nazar yang sia-sia. Nazar yang sia-sia. Nazar ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh dipenuhi. Misalkan kalau saya lulus, saya akan ngasih miras kepada RT ini, nggak boleh, harus jangan bermaksiat kepada Allah. Karena dalam hadis disebutkan la nadhara fi maksiatillah. Tidak boleh kita memenuhi nazar kita kalau maksiat kepada Allah. Jadi kalau nazar itu mengandung maksiat, mesti tidak boleh dipenuhi nazar. Tapi kalau nazar itu mengandung ketaatan, pemberian, infak atau apalah, maka itu harus dipenuhi dan itu diukur sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak ya, artinya kalau di luar kemampuan, itu disebut dengan nazar sia-sia. Nazar yang sia-sia. Misalkan begini, orang punya gaji misalkan 5 juta, ya Allah, kalau saya lulus atau anak saya lulus lah misalnya, lulus menjadi dokter, saya akan menyisihkan gaji saya 100 juta ya. Sementara gajinya 5 juta. Nah, ini akan sia-sia. Tapi kalau dia di bawah itu masih bisa ya. Misalkan kalau anak saya lulus menjadi polisi dengan gaji misalkan 6 juta, saya akan sisihkan setengahnya untuk Miftahul Jannah ini. Maka dia wajib berlaku nazar tersebut, dia harus penuhi. Nah, ini kan artinya bisa menjadi wajib tergantung ya hukum yang berlaku. Kalau nazar akan menjadi wajib. Sesuatu yang sifatnya sunnah, bahkan mungkin sesuatu yang sifatnya mubah, amalan yang sunnah itu bisa menjadi wajib karena nazar seorang muslim. Kemudian juga ya bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan apapun dari amalan yang ia lakukan kecuali apa yang dia niatkan ya. Jadi mau mendapatkan pahala, mau menjadi sah amalan yang ia lakukan, tergantung kepada niatnya. Kemudian bahwasanya suatu amalan kembali kepada niatnya, baik itu yang berkonsekuensi kepada kebaikan amalan maupun kepada kerusakan amalan. Demikian pula dengan masalah balasan ya. Maka rusaknya niat itu akan menyebabkan rusaknya suatu amalan. Seperti orang itu mengerjakan suatu amalan bukan karena Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, ya, setelah orang itu mengikhlaskan niatnya dalam amalan, hal lain yang harus ia lakukan adalah menyesuaikan amalan dengan tuntunan sunnah Rasul. Jadi ada dua yang kita perlukan, ya. Pertama, kita ikhlaskan niat. Yang kedua, apakah amal itu ada tuntunannya ataupun tidak. Bila salah satu di antara dua syarat ini, ya, tidak terpenuhi, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan enggak ikhlas, ya, tapi dia sesuai dengan tuntunan Rasul tapi enggak ikhlas. Maka tadi berlaku hadis qudsi, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirkahu. Allah akan tinggalkan amalannya dan Allah akan meninggalkan kita yang mengerjakan amalan tersebut. Ya. Atau sebaliknya, dia ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Misalnya dia berpuasa di suatu hari, di suatu waktu, di suatu bulan di mana memang tidak ada syariat puasa di hari tersebut, di waktu itu. Padahal apa? Padahal kalau kita baca, ya, kalau kita baca, maka sebenarnya banyak sekali puasa-puasa sunnah. Namun banyak orang kemudian mengabaikan fadilah puasa sunnah di hari itu atau di bulan tersebut karena lebih memilih sesuatu yang memang tidak ada dasar syariat puasanya, ya. Seperti misalkan orang puasa di bulan atau di hari tertentu di bulan Rajab misalnya, atau dia mengkhususkan, ya, atau dia misalnya meyakini ada fadilah tertentu dari suatu amalan di malam tertentu di bulan Rajab dan lain sebagainya. Maka hadirnya Allah Subhanahu wa taala muliakan, hakikatnya, ya, syariat agama kita ini mudah, ya, tinggal kita menjalaninya. Bila ada kita kerjakan, bila tidak ada, ya, tidak ada dasarnya, ya, kita tidak mengerjakannya. Ada dasarnya tidak? Oh, ada dasarnya. Ya, meskipun tidak harus memberikan dalil, tapi memang ada dasarnya. Ada dasarnya. Seperti misalnya orang sholat sunnah wudu, ya. Orang sholat sunnah wudu itu ada dasarnya. Ketika Rasulullah SAW memanggil Bilal, wahai Bilal, aku mendengar suara terompahmu di dalam surga. Amalan istimewa apa yang pernah engkau miliki? Kata Bilal, tidak ada amalan istimewa ya Rasulullah. Hanya saja ketika saya batal, saya wudu lalu sholat 2 rakaat dengan wudu tersebut. Rasulullah, inilah amalan yang membuatmu, ya, membuat kedua terompahmu terdengar dalam surga. Nah, itu kemudian Rasulullah SAW memang ada, ya, sholat sunnah wudu. Setiap wudu kemudian sholat sunnah. Kan kemudian disebutkan fadilah, ya, orang yang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu, tidak berbicara tentang dunia antara dia wudu sampai dia sholat sunnah, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, jadi memang ada dasarnya, Kemudian yang berikutnya adalah haramnya mengerjakan suatu amalan bila dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah disyariatkan hijrah dari negeri syirik menuju kepada negeri Islam. Ya, karena Rasulullah menyebutkan contoh niat itu dengan hijrah. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ya. Artinya dia tidak berhijrah kecuali karena Allah dan Rasulnya, kecuali menyelamatkan agamanya, menyelamatkan keluarganya, ya. Kalau di dalam sejarah memang sudah tidak ada lagi hijrah setelah Rasulullah SAW membebaskan kota Mekah di tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah itu kota Mekah bebas, tidak ada kesyirikan, tidak ada lagi penindasan terhadap sahabat. Maka ketika terjadi Fathu Mekah itu sudah tidak lagi berlaku hijrah. Apakah kemudian para sahabat berhijrah dari mulai tahun pertama sampai tahun 8? Dia berhijrah, karena tidak semua sahabat itu langsung bisa berhijrah satu waktu. Ada yang berhijrah duluan, ada yang menyusul kemudian 1 bulan, setahun, 2 tahun kemudian, 3 tahun, 4 tahun kemudian dan seterusnya. Karena memang kondisi di Mekah, ya, yang sangat luar biasa. Ada yang ketika mau hijrah dipisahkan, ya, dari suaminya, dari istrinya, dari anak-anaknya, menyusul. Seperti misalkan Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan memang dia sahabat yang sudah kaya sebelum berhijrah ke kota Madinah. Di Mekah dia adalah sahabat yang kaya.
Ya, dia sudah memiliki harta yang sangat banyak di kota Mekah. Ketika dia mau berhijrah, ya, maka orang-orang Mekah, pemuka-pemuka, pembesar, tokoh-tokoh besar Mekah mengatakan, kalau mau hijrah silakan hijrah, tapi kau nggak boleh bawa hartamu. Kau harus tinggalkan harta kekayaanmu di kota Mekah, nggak boleh bawa sama sekali. Konsekuensinya pada waktu itu sangat seram. Sahabat mau berhijrah antara mati ataupun hidup tapi nggak punya apa-apa. Ancaman luar biasa, 450 km jarak Mekah Madinah pada waktu itu. Ancaman setiap saat bisa mengintai sahabat yang berhijrah. Ya, termasuk ini orang kaya berhijrah menjadi miskin. Maka Utsman dimiskinkan oleh tokoh-tokoh Mekah ketika beliau berhijrah hanya menggunakan pakaian yang melekat di badannya. Ya. Hijrah Utsman bin Affan sampai di Madinah, Allah pertemukan dia dengan orang kaya. Ya, jadi orang kaya, gitu kan. Orang kaya, sahabat Ansor ini menawarkan, Utsman, ini saya punya kekayaan banyak, harta banyak. Saya bagi dua, setengah untukmu, setengah untuk saya. Bahkan kalau kau perlu istri, karena memang Utsman pada waktu itu juga ada istri di kota Mekah. Ya, cuman di kota Mekah itu ketika beliau berhijrah, istrinya ditawarin nih, mau ikut suamimu. Kalau ikut suamimu ya sudah, kau ikut miskin juga. Sama, nggak punya harta, nggak boleh bawa ke harta suamimu. Tapi kalau kau tetap di sini, seluruh harta suamimu kuberikan sama kamu, sehingga kamu menjadi wanita terkaya di kota Mekah. Nih, ibaratnya bahkan kalau kamu mau, kamu menjadi wanita yang punya suami terganteng. Karena kan dipisah, ya kan? Nah, siapa yang nggak tertarik? Kayak perempuan ini kan tergoda, ya, tergoda dengan kekayaan. Yang paling gampang tergoda dengan kekayaan itu perempuan, nggak laki-laki juga ya. Akhirnya ya sudah, dia tergoda jadi orang kaya, apalagi menguasai seluruh harta suaminya. Zaman sekarang ini kan perempuan kalau sudah ini, aku tunggu suamiku meninggal dunia, memang kaya, ya, supaya menjadi pewaris tunggal. Akhirnya nggak mau hijrah, lebih milih dunia. Makanya Rasul mengatakan, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, sudah alokasi dunia tapi nggak dapat akhirat sama sekali. Tapi Utsman hijrah karena Allah dan Rasulnya, Allah pertemukan dia dengan saudagar kaya di kota Madinah. Tawarin, nih separuh kekayaanku berikan. Ya, mungkin karena dia melihat Utsman ini sudah kaya, ya, nggak mau kerja, malas. Ternyata nggak, Utsman ini bukan malas kerja, mentang-mentang sudah pernah jadi orang kaya, kemudian mau ongkong-ongkong kaki. Ternyata Utsman menolak dengan baik. Terima kasih, jazakallahu khairan wahai saudaraku. Cukup tunjukkan kepadaku di mana letak pasar di kota Madinah ini. Masya Allah, ini adalah kunci jadi orang kaya ini. Jadi sebenarnya Islam itu memotivasi umat ini untuk kaya, tetapi kepentingannya itu untuk Islam. Maka bagaimana nanti kita lihat dalam sejarah, Utsman itu membeli sumur milik Yahudi di kota Madinah. Ya, akhirnya apa? Utsman itu kemudian ke pasar bisnis. Ya, mana yang perlu suplai, saya yang suplai. Yang perlu kambing, saya suplai kambingnya. Yang perlu akikah, panggil saya. Yang perlu apa lagi? Semua. Maka kemudian menjadi orang kaya. Sehingga di kota Madinah itu satu-satunya yang mampu membeli sumur Yahudi Utsman. Ketika Yahudi ini punya sumur, seluruh kaum muslimin harus bayar kalau ingin mendapatkan air sumur itu. Maka melihat itu bertahun-tahun berjalan, Utsman itu merasa, berpikirlah Utsman, gimana caranya kaum muslimin dapat air gratis dari sumur ini. Maka dia datang menemui Yahudi. Wah Yahudi, ini aku beli sumurmu, mau harga berapa? Ya, enggak akan kujual. Ya sudah, harga sekian puluh kali lipat, enggak dijual. Apakah Utsman berhenti berpikir? Enggak. Dia pikir, gimana caranya supaya Yahudi ini mau menjual sumurnya. Akhirnya Utsman dapat nih ide nih. Sudah, wahai Yahudi, aku beli separuh saja, separuh. Artinya waktunya bagi dua, 1 pekan, 3 hari untuk saya, 3 hari untuk kamu. Dengan harga berapa? Dengan harga sama seperti harga 1 sumur. Sudah, saya dibeli sama Utsman. Giliran milik Utsman, kaum muslimin datang gratis. Wah, gratis 3 hari. Giliran milik Yahudi, enggak ada satupun yang datang sama dia. Mati usahanya Yahudi itu. Dibikin mati sama Utsman. Dibikin macet.
Lama-lama Yahudi berkata, oh, gini rugi nih bisnisku. Tekor aku ini. Udahlah, Utsman sini nih. Nih, aku jual semua sumurku. Tapi dengan harga sekian puluh kali lipat. Nggak apa-apa, aku beli. Dibeli. Akhirnya seluruh sumur Yahudi hari itu, semenjak hari itu menjadi sumur kaum muslimin sampai hari ini. Bapak Ibu, kalau misalkan pergi ke sana, ada sumur apa namanya? Sumur milik Utsman, wakaf untuk kaum muslimin. Sampai kiamat, berapa miliar pahala yang terus-menerus mengalir untuk sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Bayangkan, dia kaya dunia dan dia kaya akhirat. Kalau kita ini tidak kaya dunia, masih miskin akhirat ya. Nah, Utsman bin Affan luar biasa. Ya. Nah, itu Utsman bin Affan. Ketika dalam perang Tabuk, Utsman bin Affan menyiapkan pasukan kuda, nyumbang kuda. Nah, ini kalau cita-cita menjadi orang kaya itu akan terpuji manakala kembali kepada niat. Saya mau jadi orang kaya, niatnya untuk membantu kaum muslimin. Siapa di antara kita yang kaya? Bikin menarik musola, bikin tertarik semua orang menghadiri kajian. Kita tambah AC-nya, kita tambah kebersihannya, kenyamanannya, makanan dan minumannya. Insya Allah itu adalah pendekatan sosiolog, ya. Masyarakat akan pasti tertarik dan insya Allah akan banyak yang berhijrah mengenal Islam lebih jauh lagi. Jadi kalau niatnya seperti itu, insya Allah meskipun belum berbuat sudah dapat pahala. Kenapa? Karena di sini hadisnya jelas, segala amal bergantung kepada niat. Belum berbuat saja sudah dinilai oleh Allah hatinya. Bahkan dalam hadis kan disebutkan, man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu hasanah. Siapa yang berkeinginan, ada rencana berbuat baik tapi dia tidak mampu atau belum berhasil berbuat baik, maka dapat pahala sempurna. Yang nyalak tujuannya apa nih? Saya nyalak kepengen ada kebijakan yang lebih berpihak kepada kaum muslimin secara adil. Ya, saya nyalak ingin memberantas kemaksiatan. Saya nyalak ingin memberantas kecurangan, misal dan sebagainya. Pokoknya apa yang perlu diperbaiki di daerah kita, tujuannya baik, insya Allah. Belum berhasil duduk sudah alokasi selama dia melewati proses-proses itu. Tapi kalau misalnya saya nyalak kepengen dapat fasilitas dunia, itu mungkin lain lagi tuh, ya. Tapi kalau niatnya itu lillahi ta'ala, masya Allah. Artinya apa? Niat ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah yang bisa membuahkan pahala ataupun sebaliknya. Niat yang bagus meskipun kita belum mampu berbuat, akan Allah berikan pahala. Artinya Allah tidak menyanyiakan niat seorang. Maka jamaah yang Allah muliakan, ini hadis adalah hadis yang sangat luar biasa, ya. Hadis yang sangat luar biasa, di mana asbabul wurud daripada hadis ini ada seorang sahabat di dalam rombongan hijrah itu ingin menikahi seorang wanita di kota Madinah. Itu adalah obsesi hijrahnya. Motivasi hijrahnya bukan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada seorang wanita yang bernama Ummu Qais di kota Madinah yang ingin dia nikahi. Ketika Rasul tanya, hijrah kenapa? Oh, di sana ada gadis, saya ingin menikah sama dia. Ya sudah. Maka Rasul mengatakan, barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita, jadi disebutkan contohnya langsung oleh Nabi, yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu hanya sampai di situ saja. Jadi Nabi tidak menyebutkan hanya sampai di perempuan itu atau hanya mendapatkan dunia, menunjukkan bahwasanya niat untuk mendapatkan dunia atau perempuan itu sangatlah sepele, sangatlah hina, sehingga tidak perlu disebutkan. Tapi manakala niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, itu disebutkan oleh Nabi, menunjukkan mulianya tujuan hijrah karena Allah dan Rasulnya. Nah, jadi itu adalah sejarah. Namun hari ini hijrah masih berlaku. Bagaimana caranya? Hijrah itu sebenarnya maknanya kalau kita adalah perubahan. Perubahan diri kita, perubahan masyarakat, di mana kita mulai mengubah. Sekarang kita mau mengubah
kondisi secara lebih umum. Tapi kita tidak punya kekuatan untuk mengubah tersebut. Selain daripada pribadi kita terbatas. Ya sudah, barangkali mungkin kalau niatnya ibadah, insya Allah jalur-jalur yang lain itu beribadah. Misalnya Pak Haji, ya, ada seorang sahabat kita ingin nyalak, ya, provinsi, daerah atau apalah. Kenapa? Ibadah itu tidak hanya terbatas sholat, puasa, zakat, zikir, baca Quran, enggak. Ibadah seluruh aspek kehidupan bernilai ibadah selama kemaslahatannya untuk kaum muslimin. Nyalak untuk apa? Nyalak untuk bikin kebijakan lebih tegas zakat misalnya. Potensi zakat di era kita ini sangat luar biasa. Cuman karena belum digali, belum dimaksimalkan sehingga tidak ada sama sekali kesadaran zakat. Gimana caranya? Berikan edukasi supaya masyarakat semakin sadar tentang zakat yang fungsinya mengentaskan kemiskinan. Banyak orang-orang yang masih hidupnya di bawah UMP, ya. Makanya kalau niatnya seperti itu, insya Allah jalur itu akan menjadi bernilai ibadah. Tapi kalau hanya sebatas kesenangan, ya mungkin hanya sampai di sini. Oleh karena itu tidak ada yang sia-sia. Apapun aspek yang kita masuki, jalani, insya Allah niat kembali kepada niat. Jadi sebenarnya itu niat. Nah, kemudian yang penting juga niat yang baik, ya, tujuan yang baik, niat yang baik, tujuannya juga harus baik dan caranya juga harus baik. Jadi bukan berarti niat yang baik kemudian caranya tidak baik. Misal gini ya, kita berniat sedekah, ya, kita berniat sedekah, tapi caranya kita mengambil harta orang lain. Kemudian kita sedekah dengan harta tersebut. Atau kita korupsi lah. Atau kita menggelapkan dana. Dana ini dan itu dan seterusnya. Atau kita sunat nih, bantuan orang nih. Bantuan, sunat, hukumnya gimana? Hukumnya haram, itu jelas ya. Bantuan sosial disunat. Lewat sekian-sekian proses. Jadi 100, jadi 10.000 sampai di tangan. Ini makan harta, dagingnya dan darahnya, kata Rasulullah, kalau ada daging dan darah yang mengalir dalam tubuh manusia dari perkara yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Nah, jadi niat yang baik, ya, bukan berarti kemudian kita mengabaikan cara-cara yang baik, ya. Maka harus diperhatikan cara-cara harus baik, ya. Jadi disebutkan dalam sebuah kaidah, ya, bahwasanya al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu sangat melekat dengan wasilah, sangat melekat dengan tujuan. Kalau sarana ini, ya, tujuan kita gunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, masyarakat, ya, sosial, hukum, ekonomi dan seluruh pendidikan, maka sarana ini akan bernilai ibadah. Karena apa? Sarana ini bisa saja disalahgunakan. Nah, yang punya usaha-usaha haram, diskotek atau apa, ternyata berhasil nyalak, diperbesar usahanya tersebut, maka ini wasilahnya terus mengalirkan dosa untuk dia. Karena itu jadikan dia wasilah untuk menumbuh kembangkan usaha-usaha yang justru menjadi penyakit sosial di tengah masyarakat. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka begitu pentingnya masalah niat ini, sehingga sebenarnya sesuatu yang sepele akan mengubah sesuatu itu bernilai atau tidak bernilai tergantung kepada niatnya. Demikian pula dalam masalah dosa. Kita dalam masalah dosa, ketika kita menyepelekan dosa kecil, maka sebenarnya itu dosa besar dalam pandangan Allah. Tapi kalau kita menganggap dosa kecil besar, dan itu tergantung kepada hati manusia. Kalau hati manusia itu bersih misalnya, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia memang terbiasa tidak bisa keluar yang kotor, tidak bisa berbuat yang kotor, maka dia akan melihat setiap dosa kecil itu besar dan dalam pandangan Allah justru itu kecil. Itu kata para ulama, ya. Jadi kaidahnya ketika menganggap dosa kecil itu remeh, justru dalam pandangan Allah besar. Tapi ketika menganggap dosa kecil itu besar, dalam pandangan Allah itu justru kecil. Itu dalam masalah dosa, ya. Demikian pula dalam masalah kebaikan. Betapa banyak kebaikan yang kecil dilakukan ikhlas memasukkan orang ke dalam surga. Contoh, Nabi sebutkan kisah tentang orang yang berzina, ketemu dengan sumur, minum air sumur. Begitu dia keluar, lihat anjing yang sedang
menjulurkan lidahnya. Lalu dia kasih air minum. Dalam hatinya ada rasa, kalau saya haus, anjing ini pun haus. Kalau saya butuh bantuan, dia pun makhluk yang butuh bantuan. Tidak ada bedanya. Maka Rasul mengatakan, di dalam setiap hati yang basah, hati yang hidup, hati yang berfungsi, yang sehat, ada pahala untuk makhluk manapun. Apalagi manusia. Anjing saja Allah berikan apresiasi masukin orang ke dalam surga dengan rahmatnya. Padahal banyak dosa-dosa besar. Itu anjing. Gimana lagi manusia? Sekarang kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Sudah hampir 20.000 ya kaum muslimin yang insya Allah syuhada di sana. Itu belum yang tertimbun di reruntuhan tiang, bangunan-bangunan. Itu memang luar biasa ya. Luar biasa ya. Kita mungkin tidak akan menemukan kosakata yang tepat untuk Yahudi, untuk Israel, tentara Zionis ini. Untuk apa? Dan di saat yang sama dunia juga bungkam, nggak bisa ngapa-ngapain itu ya. Padahal itu kecil sekali itu ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan kaum muslimin itu bersatu. Tapi bagaimanapun ini adalah bagian dari proses. Proses Allah biarkan Yahudi itu merasa bangga. Begitu sudah di puncaknya Allah hancurkan, insya Allah. Karena memang sudah dijanjikan oleh Nabi bahwa nanti kelak suatu saat ketika Allah izinkan setiap pohon batu berbicara, dia akan berbicara kepada setiap muslim yang memerangi Yahudi. Wahai muslim, di belakangmu Yahudi, bunuhlah. Saking jengkelnya pohon dan batu sampai-sampai tidak bisa berbuat apapun kecuali hanya sebatas bisa memberitahukan muslim. Kalau seandainya bisa pegang senjata, mungkin batu dan pohon itu akan melawan dengan senjatanya. Tapi karena Allah hanya sebatas mengizinkan batu pohon berbicara, maka dia berbicara menggunakan pembelaannya. Bayangkan pohon dan batu membela. Kalau seandainya pohon batu yang gak punya akal membela, maka kita yang Allah berikan iman Islam dan akal tidak membela, mungkin kita lebih hina daripada pohon dan batu itu. Ya, jamaah yang Allah muliakan, karena itu masalah Palestina itu sebenarnya tidak ada kaitannya, artinya hanya membutuhkan kemanusiaan. Bagi setiap manusia yang punya perasaan, punya sifat-sifat kemanusiaan, maka dia akan terpanggil jiwanya untuk menyerukan bantuan, dukungan kepada masyarakat sivil Palestina. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kajian ini menambah iman kita, menambah dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim kita, motivasi kita untuk mengejar pahala dari jalur-jalur dengan cara-cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.